Eliano Reinders bawa Tristan Goijar menuju Indonesia. Alasan timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia dalam 2 edisi. Ex-pelatih Malaysia tuntut PSSI andalkan pemain lokal. Sektor paling mewah di skuad Garuda. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ex-pelatih Malaysia tuntut PSSI andalkan pemain lokal. Induk sepak bola tertinggi di Indonesia yakni PSSI mendapat pesan penting dari salah satu pelatih di Liga 1 yang menangani Persis Solo yakni Ong Kim Sue. Pelatih asal Malaysia tersebut berbicara mengenai perkembangan skuad Garuda lantaran ada 6 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia di level senior dan kelompok usia. Proses naturalisasi 3 pemain seperti Ole Romney, Dion Mark, dan Tim Gaypen sudah rampung. Kini, PSSI tengah berupaya merampungkan proses naturalisasi 3 pemain lain, yakni Joy Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero Mulyadi. Menanggapi hal itu, Ong Kim Sue menegaskan bahwa PSSI harusnya lebih memikirkan nasib pemain lokal. Sebab, banyak pemain lokal yang berkompetisi di Liga 1 sangat layak mendapatkan kesempatan bermain di timnas Indonesia. Saya rasa PSSI juga harus memikirkan soal nasib pemain lokal. Para pemain lokal yang bersinar di Liga 1 harus diberi peluang tampil di timnas. Selain pemain naturalisasi, beberapa pemain di Liga 1 harus dipertimbangkan untuk masuk ke timnas Indonesia. Ujar mantan pelatih Malaysia tersebut. Usut punya usut, Ong Kim Sue juga memiliki saran bahwa ada satu anak asuhnya yang sangat layak masuk ke dalam skuad Garuda. Pemain yang dimaksud adalah Ramadan Sananta. Ong Kim Sue menilai Sananta dirasa sangat layak dibawa oleh Patrick Clifford saat timnas menghadapi timnas Australia dan timnas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sektor paling mewah di skuad Garuda. 1. Bek kiri. Sektor bek kiri timnas Indonesia menjadi salah satu area yang paling tebal komposisi pemainnya. Sebab, ada banyak sekali pemain yang ditumpuk di area ini. Yang terbaru tentu ialah Dean James. Dia bakal memanaskan persaingan Calvin Verdong, Sean Patinama, Nathan Chow, dan Pratama Arhan. Dari semua nama, Calvin Verdong menjadi pilihan utama skuad Garuda. Nathan harus bergeser ke area gelandang, sedangkan Arhan kesulitan menggeser Verdong dari pos wingback kiri skuad Garuda. Dua, bek tengah. Timnas Indonesia juga terhitung memiliki stok pemain yang sangat melimpah di area pertahanan. Sebab, ada banyak amunisi yang bakal membuat pusing Patrick Clifford untuk memilih yang terbaik. Belakangan ini, komposisi 3 bek sejajar timnas Indonesia diisi oleh Jade Zels, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Padahal di sisi lain masih ada banyak pemain yang belum diturunkan. Sebut saja Jordi Amat hingga Muhammad Ferrari. Itu belum termasuk Misil Guard baru sembuh dari cedera dan Elkan Bagot yang memiliki kesempatan meski menolak. 3. Kiper. Hadirnya Emil Audero tentu akan membuat persaingan di bawah mister gawang timnas Indonesia semakin memanas. Sebab, bertambah satu lagi penjaga gawang yang bakal jadi alternatif skuad Garuda. Sebelumnya, skuad Merah Putih selalu mengandalkan Martin Paes. Dengan hadirnya Emil, kiper-kiper lokal semacam Hernando Ari, Nadeo Argawinata, hingga Muhammad Riyandi bakal kesulitan bersaing. Itu belum mempertimbangkan stok kiper lainnya yang kerap dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia, seperti Sahrul Trisna Fadila hingga Adi Satrio. Alasan timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia dalam 2 edisi.
Timnas Indonesia bisa mendapat keuntungan dari rencana besar yang sedang disiapkan FIFA untuk Piala Dunia. Saat ini, Timnas Indonesia sedang memperjuangkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Dengan 4 pertandingan tersisa, masih terbuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk bisa lolos asalkan minimal menang 2 kali dan imbang 1 kali. Namun, jika akhirnya Timnas Indonesia tak berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, tak perlu khawatir ataupun kecewa berlebihan. Pasalnya, masih terdapat peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Menurut media Vietnam, FIFA baru-baru ini mengumumkan sebuah rencana besar terkait pelaksanaan Piala Dunia 2030. Beda dari yang lain, Piala Dunia 2030 ini dianggap spesial karena bertepatan dengan ulang tahun ke-100 turnamen tersebut. Untuk itu, FIFA merencanakan akan menambah jumlah tim yang akan berpartisipasi di Piala Dunia 2030. Artinya, tim Merah Putih punya peluang lebih besar untuk ikut serta di Piala Dunia 2030 karena kuota timnya lebih banyak. Bahkan bukan hanya Timnas Indonesia, tim lain di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam pun jadi punya peluang yang lebih besar untuk tampil di Piala Dunia 2030. Tentu, pecinta sepak bola tanah air berharap skuad Garuda mampu lolos ke Piala Dunia 2026 sekaligus Piala Dunia 2030. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dinilai semakin besar. Terutama melihat fakta bahwa kini semakin banyak pemain berkualitas yang bisa memperkuat Timnas Indonesia. Eliano Reinders bawa Tristan Goijer menuju Indonesia. Jadi agen pemain keturunan tampaknya juga dilakukan Eliano Reinders yang membocorkan bahwa Tristan Goijer akan datang ke Indonesia. Sebagaimana diketahui, Tristan adalah pemain Ajax yang sedang dipinjamkan ke PSV Zwolle. Bersama Eliano, keduanya memiliki kedekatan khusus sebagai pemain yang memiliki darah Indonesia. Hal itu terbukti ketika Eliano unggahan terkininya di Instastory yang ditunjukkan untuk Timnas Indonesia. Dalam unggahannya, terlihat adik Tijani Reinders itu tengah berada di locker room bersama skuad PSV Zwolle. Tak disangka, Eliano Reinders mengarahkan kameranya yang tertuju kepada Tristan. Seraya berujar, Tristan akan datang ke Indonesia. Tristan come to Indonesia, tulis Eliano Reinders dengan membubuhkan tag dan emoji hati. Tentu, aksi yang dilakukan Eliano bukan semata-mata hanya candaan, melainkan tak ubahnya seperti kode yang diberikan Eliano terkait progres kepindahan kewarganegaraan Tristan ke Indonesia. Mengingat nama Tristan Goijer sudah lama digaungkan bakal merapat ke Timnas Indonesia. Bahkan, fullback kanan PSV Zwolle itu juga kedapatan memberikan kode bakal segera merapat ke Timnas Indonesia. Jika terbukti bakal datang ke Indonesia, Eliano Reinders benar-benar menjadi agen pemain keturunan. Sama halnya yang pernah dilakukan Ragnar Oratmangun ketika membujuk Ole Romni dan Joy Pelupesi. Hingga Kelvin Verdong yang membawa Miss Hilgers, hingga pada akhirnya semua memilih untuk membela Timnas Indonesia.